Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Duyanto Anugrah, NPM 22755092, Program Studi Akuntansi Perpajakan, jurusan Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai tentang akuntansi keuangan menengah 1, yaitu dengan materi standar akuntansi dan perkembangan di Indonesia. Sejarah perkembangan akuntansi. Sejarah akuntansi sendiri dimulai sejak zaman peradaban awal, di mana manusia mulai mencatat transaksi keuangan mereka di Mesopotamia, Mesir kuno, Yunani, dan Roma. Masing-masing peradaban tersebut telah perkembangan sistem perekonomian feodal di Eropa juga turut mempengaruhi perkembangan akuntansi di abad pertengahan. Hal ini terlihat pada masa Renaissance di Italia, di mana seorang biarawan bernama Luca Pacioli menciptakan metode akuntansi berbasis double entry, bookkeeping, yang dikenal dengan nama metode Venesia. Metode ini dianggap sebagai tonggak sejarah akuntansi modern, memiliki sistem pencatatan keuangan yang sederhana, meskipun metodenya berbeda-beda. Perkembangan akuntansi modern mulai di Eropa pada abad ke-19. Pada saat itu, banyak negara-negara di Eropa yang mulai menerapkan standar akuntansi yang sama, seperti standar yang diterapkan oleh Institute of Chartered Accountants in England and Wales pada tahun 1880. Kemudian, pada saat revolusi industri, akuntansi semakin berkembang dan menjadi semakin penting dalam dunia bisnis. Di Amerika Serikat pada tahun 1887, American Institute of Certified Public Accountants didirikan dan menjadi lembaga akuntansi pertama di dunia yang mengeluarkan sertifikasi CPI, Certified Public Accountant. Selain itu, Financial Accounting Standard Board juga didirikan di Amerika Serikat pada 1973 dan bertanggung jawab dalam mengeluarkan standar akuntansi yang berlaku di Amerika Serikat. Indonesia sendiri, perkembangan akuntansi dimulai pada tahun 1950-an ketika pelaksanaan pembangunan nasional. Pada saat itu, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan akuntansi sebagai salah satu bidang ilmu ekonomi. Pada tahun 1973, diluncurkan standar akuntansi keuangan atau SAK yang kemudian direvisi berkali-kali untuk memenuhi perkembangan kebutuhan informasi keuangan, teknologi, dan perkembangan akuntansi. Dalam dunia bisnis yang semakin berkembang, teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam setiap aspek, termasuk dalam akuntansi. Teknologi memungkinkan akuntansi untuk lebih efisien dan akurat dalam mencatat dan mengelola transaksi keuangan. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, akuntansi mengalami berbagai transformasi dan inovasi. Perkembangan akuntansi di Indonesia dipengaruhi oleh kehadiran penjajah Belanda pada abad ke-17 pada tahun 1908. Sebagai organisasi profesi akuntansi pertama di Indonesia, organisasi ini bertujuan untuk mengatur mengembangkan profesi akuntansi di wilayah Hindia Belanda, yaitu Organisasi Nederland Indische Accountants Vereniging. Pada masa kolonial, akuntansi Indonesia mengadopsi metode akuntansi yang digunakan oleh Belanda. Hal ini dapat dilihat dari pengguna bahasa dan istilah dalam akuntansi yang didasarkan pada standar akuntansi Belanda. Pada masa itu, akuntansi lebih fokus pada pencatatan transaksi perdagangan dan pengelolaan keuangan kolonial. Pada tahun 1945, dibentuklah Perhimpunan Akuntansi Indonesia (PAI). Pada tahun 1957, PAI berperan sebagai wadah bagi para profesional akuntansi di Indonesia dan bertujuan untuk mengembangkan standar akuntansi nasional. Pada era kemerdekaan, perkembangan akuntansi Indonesia lebih difokuskan pada pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia melalui Bapindo, Bank Pembangunan Indonesia, memainkan peran penting dalam penerapan akuntansi dalam pembangunan ekonomi. Laporan keuangan yang akurat dan transparan diperlukan untuk membangun kepercayaan investor dalam investasi di Indonesia. Pada era modern, Indonesia mengadopsi standar akuntansi internasional seperti International Accounting Standard atau IAS dan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Hal ini dilakukan dalam rangka
meningkatkan transparansi dan memfasilitasi perdagangan internasional. Selain itu, prinsip akuntansi berbasis nilai file juga diterapkan dalam pelaporan keuangan di Indonesia. Prinsip ini mengharuskan aset dan kewajiban untuk diukur dengan nilai pasar yang adil pada saat pelaporan. Penggunaan nilai file memberikan informasi yang lebih relevan mengenai nilai aset dan kewajiban suatu entitas. Macam-macam standar akuntansi di Indonesia. Yang pertama ada PSAK IFRS. PSAK ini merupakan perubahan nama dari SAK dan disusun serta diterbitkan oleh DSAK di tahun 2012 lalu. PSAK sendiri merupakan sebuah standar yang digunakan dalam pencatatan, penyusunan, serta penyajian laporan keuangan. Dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan, maka semua informasi keuangan akan lebih mudah dipahami serta relevan untuk semua pengguna laporan keuangan tersebut. Dengan menerapkan IFRS ini sendiri akan beberapa manfaat yang didapatkan, seperti meningkatkan daya banding atas laporan keuangan, mampu memberikan informasi yang berkualitas untuk pasar modal. Yang kedua ada SAK ETAP, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Untuk perusahaan yang belum atau tanpa akuntabilitas publik, maka proses penyusunan laporan keuangan akan memakai SAK ETAP. Hal ini membuat perusahaan tersebut harus menggunakan standar khusus dalam pembuatan laporan keuangannya ditujukan untuk penggunaan eksternal perusahaan. Dengan adanya standar ini akan sangat membantu bagi perusahaan berskala menengah hingga kecil dalam menyusun laporan keuangan. Standar ini akan lebih sederhana sebab siklus akuntansinya cenderung tidak berubah selama beberapa tahun sehingga menyederhanakan peraturannya. Meski begitu, SAK ETAP masih membutuhkan professional judgment dalam proses auditnya. Yang ketiga ada standar akuntansi keuangan entitas privat atau SAK EP. Diadopsi dari IFRS edisi 1 Januari 2016 dengan penyelesaian kondisi di Indonesia, terdiri dari 35 bab pengaturan dan 3 lampiran. Tanggal efektif dan ketentuan transisi, daftar istilah, dan penyesuaian terhadap SAK dan SAK EMKM. SAK EP lebih sederhana dari SAK dan lebih komprehensif dari SAK ETAP. SAK EP menggantikan SAK ETAP per 1 Januari 2025. Penerapan ini diperkenakan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, memiliki sekitar 300 halaman dan disusun oleh DSAK IAI. 4. Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah SAK MKM. Disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Berisi 18 bab pengaturan dan dilengkapi dengan dasar kesimpulan serta contoh ilustratif. Laporan keuangan SAK EMKM berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2018, memiliki sekitar 70 halaman dan disusun oleh DSAK IAI. Yang kelima ada PSAK Syariah. Umumnya badan usaha yang menggunakan PSAK Syariah ini adalah berbagai badan usaha menggunakan konsep syariah dalam penyelenggaraan usahanya. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi stakeholder eksternal. Konsep ini mengidentifikasi tujuan, sasaran akuntansi, serta memberikan pedoman tentang jenis, fungsi, dan batasan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan. Tujuan kerangka konseptual adalah untuk menyusun laporan keuangan untuk mengembangkan kebijakan akuntansi yang konsisten ketika tidak ada standar yang berlaku untuk transaksi tersebut. Kemudian ada untuk memahami dan menginterpretasikan standar. Selanjutnya yaitu dalam rangka konseptual terdapat tujuan, yaitu menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor untuk investor saat ini, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Keputusan ini menjelaskan mengenai pembelian, penjualan, atau kepemilikan instrumen ekuitas dan utang, penyediaan atau penyelesaian pinjaman dalam bentuk kredit lainnya. Karakteristik informasi itu karakteristik kualitatif
fundamental, karakteristik kualitatif peningkat. Laporan keuangan dan laporan keuangan entitas pelapor. 1. Tujuan dan ruang lingkup laporan keuangan. 2. Periode laporan. 3. Perspektif uang diadopsi dalam laporan keuangan. Asumsi langsung usaha. Entitas pelapor, laporan keuangan konsolidasian dan tidak dikonsolidasikan. Laporan keuangan, unsur-unsur laporan keuangan, aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Pengakuan dan penghentian pengakuan, proses pengakuan, kriteria pengakuan, penghentian pengakuan. Pengukuran, dasar pengukuran, informasi yang disediakan oleh dasar pengukuran khusus, faktor yang mempertimbangkan saat memilih dasar pengukuran, pengukuran ekuitas, teknik pengukuran berdasarkan arus kas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon ampun, dan jika terdapat kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.